Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa sallallahu wa sallimu tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa menjawab undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah Jum'ah ini menjadi ibadah Jum'ah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita semuanya, mudah-mudahan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, bersabar atas segala musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur, sabar, iman dan ketakwaan ini terus kita pupuk, terus kita pegang erat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita tertimpa musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita kenal, atau kehilangan sesuatu yang kita miliki, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang Allah ajarkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diajarkan kepada umat sebelumnya. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menegaskan bahwa kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah kalimat yang tidak pernah diajarkan kepada umat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kalimat ini pernah diajarkan kepada umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan putra yang ia cintai, Nabi Yusuf alaihi salam, pastilah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Nabi Yakub alaihi salam
ketika tertimpa musibah dengan kehilangan seorang anak yang sangat ia cintai, ia mengucapkan, ya asafa ala Yusuf, duhai duka citaku terhadap Yusuf. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya. Dengan kalimat ini menjadi sandaran, menjadi penguat bagi orang-orang yang tertimpa musibah, menjadi penangkal jika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita ucapkan bukanlah ekspresi dari kekagetan. Ketika kita mendapatkan kabar yang tidak kita inginkan, dengan spontan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang tidak ada makna sama sekali karena diucapkan atas dasar kekagetan saja. Tetapi harus dipahami dengan benar ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah penegasan bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah hendak mengambilnya, maka kita pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan meninggal, kita semuanya nanti akan dibangkitkan kembali, dan semua urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika urusan di dunia belum selesai, maka urusannya nanti akan panjang nanti di akhirat dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan bersabar, kita akan kuat tabah menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa musibah kemudian ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata ini tertimpa kepada Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika ia meninggal dunia oleh suaminya Abu Salamah, seseorang yang paling baik menurut dirinya, tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada suaminya. Ia tertimpa musibah yang begitu luar biasa. Kemudian dia teringat sabda Rasulullah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Maka Allah mengganti lelaki yang paling baik yang ada bersama dirinya dengan seseorang yang paling baik seluruh dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita ucapkan kalimat istirja ini penuh dengan penghayatan, tidak hanya sekadar ungkapan dari sebuah kekagetan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbihi, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang sabar dialah orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merekalah
yang ketika tertimpa musibah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersabar bukan hanya dari musibah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita bersabar dalam ketaatan ketika Allah telah menetapkan sebuah kewajiban bagi kita, maka kita harus sabar dalam menjalaninya. Kita hilangkan rasa malas, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ketika sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang luar biasa. Begitu juga kita harus bersabar dalam kemaksiatan. Bukan berarti kita terus menerus dalam kemaksiatan, sabar dalam berbuat dosa. Tetapi kesabaran dalam kemaksiatan artinya ia berhenti dari perbuatan dosa. Ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhenti atau bahkan tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setiap hari kita harus bersabar atas segala musibah atau ketaatan atau kemaksiatan. Terlebih beberapa hari kemudian, 10 hari kemudian insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari persiapkan diri kita, kita perkuat kesabaran kita, kesabaran menahan dari makan dan minum, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah saum, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perkuat diri kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga dan lingkungan kita. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan rasa bahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita memiliki keimanan. Kita memasuki bulan Ramadan, kita bahagia memasuki bulan Ramadan karena kita yakin di bulan Ramadan ini penuh sekali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, maghfirah, itqum minan nar dan lain sebagainya Allah sebarkan setiap hari di bulan Ramadan. Di siangnya adalah siang-siang yang terbaik dan malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita solehkan diri kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yassartah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.